Malam itu lampu sirene biru merah berkedip di belakang mobil mewahku saat aku mengemudi pulang dari kantor di Jakarta. Turun, Bu. Apa-apaan ini? Oto dua cewek ciuman di dashboard. Kamu lesbi ya, ejek polisi yang menghentikanku dengan senyum sinis sambil menunjuk Oto kecil di dashboard tempat aku dan Lina berciuman mesra di pantai Bali tahun lalu. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku Nadia Putri Jenderal Ahmad Widodo, pengacara sukses berusia 28 tahun yang selama ini menyembunyikan segalanya demi ayah dan nama keluarga. 5 menit kemudian setelah mereka cek dan telepon ke markas, wajah kedua polisi itu memucat. Mereka langsung berdiri tegak memberi hormat militer sambil berkata, "Maafkan kami, Nona Nadia. Kami tidak tahu." Aku hanya mengangguk dingin, menyalakan mesin, dan melaju pergi. Tapi dalam hati aku tahu, insiden kecil ini bisa menjadi awal dari segalanya yang hancur. Pulang ke rumah besar di kawasan elite Menteng, ibuku sudah menunggu di ruang tamu dengan senyum khas ibu-ibu pejabat. "Nadia, besok ada acara makan malam dengan keluarga Pak Bupati. Mereka punya anak laki-laki Single, pengusaha sukses. Kamu sudah 28, nak. Waktunya berpikir tentang pernikahan." Aku tersenyum palsu, mengiyakan sambil memikirkan Lina yang menunggu pesan dariku di apartemen kecilnya di Kemang. Lina, gurus yang lembut, yang membuatku merasa hidup untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menyembunyikan diri. Kami bertemu 2 tahun lalu di sebuah kai buku, dan sejak itu cinta kami tumbuh diam-diam di balik pintu tertutup. Keesokan paginya di kantor, sekretarisku menyapa dengan wajah cemas. "Bu, ada klien baru yang membatalkan janji. Katanya mendengar rumor tentang Oto di mobil Anda." "Rumor? Baru semalam." Jakarta memang kota yang cepat menyebarkan bisik-bisik. Aku berusaha tenang, tapi tanganku gemetar saat memegang ponsel. Lina menelepon. "Nad, aku dengar dari tetangga ada polisi yang cerita-cerita di grup WA kompleks. Apa kita harus lebih hati-hati?" Suaranya penuh kekhawatiran. Aku meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, tapi dalam hati aku tahu badai sedang mendekat. Malam itu aku bertemu Lina di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Kami duduk di pojok gelap, tangan kami saling genggam di bawah meja. "Aku capek sembunyi terus, Nad," bisiknya sambil menatap mataku. "Kamu putri jenderal, aku hanya guru biasa. Tapi aku ingin suatu hari kita bisa jalan berdua tanpa takut." Aku mencium keningnya pelan, tapi kata-kata ibuku tadi pagi masih bergema. Kehormatan keluarga. Nama ayah. Karier yang kubangun dengan susah payah. Pagi berikutnya, sepupuku Rina datang ke rumah tanpa diundang. Wajahnya tegang. "Kamu gila ya, Nad?" Oto itu tersebar di grup alumnisma. Orang-orang mulai bertanya-tanya kenapa kamu belum menikah. Ayahmu bisa kena dampaknya. Jenderal Ahmad Widodo yang terkenal disiplin, punya anak lesbi. Kamu mau hancurkan nama keluarga kita. Aku membeku. Rina yang dulu selalu mendukungku diam-diam sekarang ketakutan. "Aku tidak mau ikut terseret," katanya sebelum pergi. Pengkhianatan pertama. Di kantor, 2 klien penting membatalkan kontrak. "Kami dengar isu pribadi yang tidak sesuai dengan nilai perusahaan kami," kata mereka sopan tapi dingin. Karierku sebagai pengacara korporat mulai goyah. Sore harinya aku menemui Lina di taman kota yang sepi. Kami duduk di bangku kayu, angin sore meniup rambutnya. "Mungkin kita harus jeda dulu," kataku pelan. Lina menangis tanpa suara. "Kamu selalu bilang cinta kita lebih kuat dari apapun. Sekarang kamu mundur karena takut." Aku tidak bisa jawab. Malam itu ayahku pulang dari pertemuan resmi. Wajahnya muram. Ada yang bilang anakku terlibat skandal.
Benar atau tidak, Nadia? Aku menggeleng cepat. Tidak ada apa-apa, Pak. Tapi matanya menatapku seperti tahu segalanya. Hari-hari berikutnya semakin berat. Ibu mulai mengatur pertemuan dengan calon suami. Dia anak baik, dari keluarga terhormat. Kamu harus terima demi kami. Aku bertemu pria itu di Kai Mewah. Dia ramah, tapi setiap kali dia bicara tentang masa depan, aku hanya memikirkan Lina. Malam itu aku kabur ke apartemen Lina. Kami berpelukan lama di soa. Aku tidak mau kehilanganmu, bisikku. Tapi saat pulang, aku melihat mobil ayahku sudah parkir di depan rumah. Dia menunggu di ruang kerja. Aku dengar semuanya, Nadia. Oto itu hubunganmu dengan guru itu. Kamu tahu apa artinya ini bagi nama keluarga kita? Bagi karirku yang sudah 35 tahun kujaga. Suaranya pelan tapi menusuk. Aku menangis untuk pertama kalinya di depannya. Aku mencintainya, Pak. Ayah hanya menggeleng. Cinta tidak bisa makan kehormatan. Berita mulai menyebar lebih luas. Seorang rekan kerja yang dulu kuperlakukan baik kini menyebarkan chat lama yang kubagi dengannya tentang Lina. Aku takut ikut terseret, katanya saat kutelepon marah. Pengkhianatan kedua. Media sosial mulai ramai. Akun gosip memposting oto buram kami berdua. Putri Jenderal terlibat hubungan sesama jenis. Aku terpaksa cuti kerja. Lina juga mendapat surat peringatan dari sekolahnya. Orang tua murid protes, katanya dengan suara pecah saat menelepon. Kami bertemu di sebuah motel pinggir kota, tempat yang murah dan jauh dari mata orang. Di sana kami menangis bersama. Mungkin aku harus pergi dari Jakarta, kata Lina. Aku memeluknya erat. Jangan. Kita hadapi bersama. Tapi aku bohong. Dalam hati aku sudah mulai memikirkan cara mengorbankan segalanya. Ibu datang ke kamarku malam itu. Matanya merah. Ayahmu tidak tidur berhari-hari. Dia khawatir pangkatnya dicabut karena skandal anaknya. Nadia, tolong pikirkan kami. Kami besarkan kamu dengan susah payah. Jangan hancurkan semuanya hanya karena perasaan sesaat. Kata-kata itu seperti pisau. Aku ingat masa kecil, ayah yang pulang malam tapi selalu membawa oleh-oleh, ibu yang menjahit baju seragamku sendiri saat uang pas-pasan. Apakah aku tega? Esoknya sepupu Rina menelepon lagi. Aku sudah bilang ke Tante Oto itu palsu. Tapi kalau kamu terus begini, aku tidak bisa bantu lagi. Suaranya dingin. Aku sadar keluarga mulai menjauh. Karirku di Irma Hukum terancam. Klien terakhir yang tersisa membatalkan karena isu moral. Aku duduk sendirian di balkon apartemen, memandang lampu kota Jakarta yang tak pernah tidur. Lina mengirim pesan, aku masih di sini. Tapi aku tidak bisa terus sembunyi selamanya. Konfrontasi besar terjadi di rumah saat makan malam keluarga. Ayah meletakkan koran yang memberitakan skandal putri pejabat. Kamu harus putus sekarang juga. Aku sudah siapkan pernyataan pers bahwa itu itnah. Kamu akan menikah dengan anak Pak Bupati bulan depan. Itu satu-satunya cara menyelamatkan nama kita. Aku berdiri, tangan gemetar. Aku tidak bisa, Pak. Aku mencintai Lina. Ibu menangis. Kamu mau ayahmu mati karena malu. Rina, yang duduk di ujung meja, menunduk diam. Malam itu aku pergi ke apartemen Lina dan untuk pertama kalinya aku berbohong padanya. Aku butuh waktu sendirian. Mungkin kita jeda dulu. Lina menatapku dengan mata penuh luka. Kamu menyerah, ya? Aku tidak bisa jawab. Aku pulang dengan hati hancur. Keesokan harinya Irma Hukum memanggilku.
Kami terpaksa memberhentikan Anda sementara, Bu Nadia. Citra perusahaan terpengaruh. Karier yang kubangun 10 tahun lenyap dalam sekejap. Ayah menelepon. Ini baru permulaan. Kalau kamu tidak mau dengar, aku terpaksa umumkan kamu bukan lagi anakku. Aku duduk di lantai kamar, menangis tanpa suara. Lina terus mengirim pesan yang semakin jarang. Aku mengerti kamu takut. Tapi aku juga manusia, Nad. Tekanan semakin berat. Media mulai mengintai rumah. Ibu jatuh sakit karena stres. Dokter bilang tekanan darah tinggi. Semua karena kamu, kata Rina saat menjenguk. Aku mulai membenci diriku sendiri. Suatu malam aku pergi ke apartemen Lina. Kami bertengkar hebat. Kamu selalu pilih keluarga daripada aku, teriaknya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya jadi putri jenderal, balasku. Kami berpisah dengan air mata. Aku pulang dan menemukan ayahku duduk di ruang tamu. Besok ada konferensi pers, kamu akan bilang Otto itu palsu dan kamu akan menikah. Aku mengangguk lemah. Tapi pagi harinya, saat berdiri di depan cermin mengenakan baju ormal, aku melihat Otto kecil di dompetku. Otto ciuman kami di Bali. Tangan Lina memeluk pinggangku, senyumnya cerah. Sesuatu dalam diriku retak. Aku membatalkan konferensi pers. Aku menelepon Lina. Aku tidak bisa lagi. Aku pilih kamu. Lina terdiam lama. Benarkah kali ini? Aku memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran di akun media sosial pribadiku yang memiliki jutaan pengikut karena nama ayah. Saya Nadia Widodo. Saya mencintai seorang perempuan bernama Lina. Ini bukan skandal, ini hidup saya. Saya tidak mau lagi sembunyi. Postingan itu meledak. Komentar membanjiri, ada yang mendukung, banyak yang menghujat. Ayah menelepon 10 menit kemudian. Kamu sudah membunuh nama keluarga ini. Ia putuskan sambungan. Ibu menangis di telepon. Kamu bukan anakku lagi. Rina memblokir nomorku. Karierku benar-benar hancur. Irma Hukum mengeluarkan pernyataan resmi memecatku. Lina datang ke rumah kecil yang kusewa setelah keluar dari rumah besar. Kami berpelukan lama. Aku bangga padamu, bisiknya. Tapi harga yang kubayar mahal. Ayahku pensiun dini karena tekanan media. Ibuku jarang bicara denganku lagi. Masyarakat tradisional di kampung halaman ayah meminta keluarga besar memutus hubungan. Lina kehilangan pekerjaan di sekolah karena orang tua murid protes. Kami pindah ke kota kecil di Bandung, mulai hidup sederhana. Aku membuka kantor hukum kecil, Lina mengajar priat. Cinta kami tetap, tapi luka keluarga tidak pernah sembuh. Sekarang setiap malam aku memandang Otto lama di dashboard mobil baru yang sederhana. Apakah keputusan ini benar? Benarkah kehormatan keluarga harus selalu diutamakan daripada kebahagiaan pribadi dan cinta sejati?